Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumaila sabi wa dzurriyyati wa jannah syada salihin jalan ketemu kerapin husan ila mu'alif hadal kitab Sayyid Nawawiyah Dimaski sumakuna sunah dan sunah husan laba'na umatina wa jatina wa jatina wa sallallahu syadna syekhina husan ila mahatina al-asqiya malang talamiti wa asati wa lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pasal terakhir dari kitab Al-Adhkar. Wa hadza akhiru ma qasadtuhu min hadzal kitab. Wa hadza utai ini, pasal ini iku akhiru ma. Akhire sesuatu qasadtu yang berkeinginan sapa ingsun ing ma minah hadzal kitabi. Faqat raaitu lan melihat sapa ingsun anna adzamu sak temene kang ngumpulaken sapa ingsun ilahi maring kitab hadisa ing beberapa hadis ing banyak hadis, ada berapa 1000. Ini kan ada berapa hadis itu? 1200 lebih ya yang kita kaji selama kita udah berapa kali pertemuan 240 kali pertemuan untuk kitab ini setahun ya, habis puasa yang dulu setahun lebih. Al-hadisa ing hadis tatimu menjadi sempurna apa mahasanul kitabi, kitab yang baik biya kelan al-hadis insyaallah. Kita berharap dengan terakhir ini, dengan ditambah beberapa hadis ini, hadis-hadis yang penting, kitab ini menjadi lebih baik. Waya utai ini hadis-hadis yang akan disampaikan ada 30 hadis. Jadi kita ngaji kurang 30 hadis saja. Iku alladzi alaiha kang kuwi ngatasi al hadis apa madarul Islam, pokok-pokok Islam. Waqad jama'tuha lan telah mengumpulkan sapa ingsun ing hadis fi awali kitab zuhdi, ing dalam kitab tentang zuhud dulu sudah. Alladzi jama'tu yang telah mengumpulkan sapa ingsun ing hadis. Wa jama'tuha fi ghairi ing dalam liyane maksudatan secara panjang lebar. Wa ana usiru ana ta ingsun iku usiru mengisyaratkan sapa ingsun ilaiha hauna di sini. Waqat ikhtalafa lan beda pendapat sapa ulama ya ikhtilafan ing perbedaan pendapat muntasiron yang merata. Waqat istama'a min tadakhuli aqwalihim saking masuk pendapat ma'amma sartane barang dhamamtu kang mengumpulkan sapa ingsun ing ma ilaiha apa salah sunah hadisan 30 hadis. Prinsip ajaran Islam kata Imam Nawawi itu sesungguhnya bisa dikumpulkan dalam 30 hadis ini. Hadisul awal. Nah, sekarang kita masuk hadis pertama. Hadisul awal hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini sangat terkenal ya. Innamal a'malu angin pestine utawi amal iku biniat sesuai dengan niatnya. Itu tercatat di dalam hadis Bukhari nomor 1. Di dalam Sahih Muslim tercatat dalam hadis Sahih Muslim nomor 1907 bahwa segala sesuatu itu terkait dengan niat. Itulah kenapa dulu sejak awal begitu kita mondok Ustaz nyampaikan, mari kita tata niat kita. Kita mondok itu ngapain toh? Kita mau mondok ini niatnya apa? Hasil yang akan kita peroleh nanti setelah mondok itu sangat terkait dengan niat yang kita gunakan saat ini. Kalau kita niat mondok itu untuk belajar, untuk mencari ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan ilmunya. Tapi kalau mondok, niat mondok itu macam-macam loh. Ada yang karena memang kita tulus belajar, ada yang karena dipaksa orang tua. Pokoknya lah gak mondok, gak untuk kuliah. Akhirnya mondoknya kepaksa. Ada lagi yang pertimbangan ekonomi. Atau karena teman. Kenapa kok nih pondok? Teman saya nih pondok. Nah, ini kosan saya nggak ada temannya.
Ada tahu niatnya begitu? Atau Anda niatnya golek kos murah? Kalau di kosan itu loh sebulan 750. Kalau di pondok kan nggak sampai segitu. Sekarang cobalah kita perhatikan niat kita masing-masing. Semua terkait dengan niat kita. Apapun hasil yang akan kita peroleh itu sangat dikaitkan, sangat dipengaruhi oleh niat yang kita gunakan sekarang. Karena itulah mari kita menata niat dengan baik. Niat kita apa? Niat mondok kita apa? Niat kuliah Anda apa? Anda kuliah untuk apa toh? Kalau Anda kuliah di UIN, Anda kuliah di UB, Anda kuliah di UM, niatnya apa? Anda bekerja juga niatnya apa? Kalau Anda kuliah, ada loh orang yang kuliah itu niatnya di rumah tiba nganggur. Barangkali lah nanti kuliah ketemu jodohe. Ada yang kuliah begitu. Kalau di pasca ada itu, kadang terucap kuliah sambil barangkali nanti ketemu jodoh yang lebih baik daripada yang naksir saya di kampung. Ada yang begitu. Karena itulah mari kita nata niat kita. Karena sekali lagi hasil yang akan kita peroleh itu sangat terkait dengan niat. Itu satu hadis pertama. Al-hadisus tsani an Aisyah radhiyallahu an saking Sayyidah Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong ahdasa yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama fi amrina ing dalam perkara kita agama hada yo ma ing barang laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking amrina faya mengko tema iku radun akan tertolak. Hadis kedua, sebuah statement dari Nabi, siapapun yang membuat sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi, tidak ada dasarnya, maka dia tidak akan diterima. Karena itu agama itu bukan sesuatu yang kita pikirkan, agama itu adalah sesuatu yang kita ikuti. Itulah kenapa kemudian kalau dalam ilmu agama itu ada namanya sanad. Kenapa harus sanad? Karena agama itu tidak kayak penelitian. Penelitian itu kan kita dituntut baru. Kalau Anda buat skripsi, pertanyaan pertama kan, apa bedanya skripsi Anda dengan skripsi yang lain? Kalau Anda menulis tesis, apa bedanya tesis Anda dengan yang lain? Kalau Anda nulis jurnal, artikel jurnal, review jurnal, mesti reviewer akan mengatakan, ini apa tuh bedanya dengan penelitian artikel sebelumnya? Sehingga kemudian kita harus bisa menunjukkan distingsi dari perbedaan tulisan kita dengan yang lain. Jadi semakin kita berbeda itu semakin baik. Itu kalau penelitian. Tapi kalau agama itu bukan kayak penelitian. Agama itu adalah mengikuti apa yang dituntun oleh Kanjeng Nabi. Nah, karena itulah maka kita harus benar apakah yang kita lakukan itu diajarkan oleh Nabi. Agar kita itu memastikan bahwa yang kita pelajari itu dituntun, ada tuntunan Nabi, maka kita harus benar guru yang kita lihat. Sehingga sanad ke atas sampai Kanjeng Nabi itu benar. Itulah kenapa kemudian dalam hadis itu kemudian diverifikasi. Hadis itu sanadnya benar enggak? Nah, kalau enggak benar maka berarti hadisnya enggak sahih. Kalau enggak sahih maka berarti tidak perlu diikuti. Sehingga kemudian kita penting untuk melihat sanad, keurutan tasalsulnya tadi. Oke, itu yang hadis kedua. Hadis ketiga, asalisu hadis ketiga, An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu an qala, sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah yaqulu, innal halala saat temennya perkaraan yang halal iku bayinun. Kata Nabi, yang halal itu jelas. Wa innal haram iku bayinun. Saat temennya yang haram iku bayinun juga. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma utawi antara halal dan haram mustabihatun. Ada sesuatu yang subhat. Subhat itu belum jelas halal haramnya.
layak lamuhuna yang tidak bisa mengetahui huna ing mutasabihat sapa kasirun sebagian besar minan nasi saking manusia. Kata Nabi, sebagian besar manusia itu biasanya tidak cukup punya kepedulian, pengertian terhadap subhat. Tetapi Nabi menjamin, faman sapane wong ittaqo, yang hati-hati sapa man as-subuhati ing subhat. Siapa yang bisa menjaga diri dari subhat, faqad istabro'a, mongko berarti akan bener, bersih sapa man, membebaskan sapa man lidini maring agamane wa irdihi lan harga dirine. Kata Nabi, siapa yang menjaga diri dari subhat, insya Allah agamanya baik. Subhat itu kan sesuatu yang belum jelas halal haramnya. Jadi makanan daging babi haram, jelas. Daging kalkun, misalnya kalau kalkunnya kalau sudah gede, sudah waktunya disembelih, maka itu halal, ayam halal. Tetapi ada binatang-binatang tertentu toh yang belum jelas halal atau haram. Maka kita diajarkan oleh Nabi sesuatu yang belum jelas halal haramnya hendaknya dijauhi. Siapa yang bisa menjauhi sesuatu yang subhat, maka insya Allah agamanya akan baik. Sebaliknya, waman sapane wong wako'a yang terjatuh sopoman fis subuhati dalam subhat, wako'a mongko jatuh sopoman fil harami dalam haram. Sebaliknya, siapa yang gampang sembrono persoalan subhat, maka dia akan mudah jatuh pada haram. Karena itulah pastikan, mari kita memastikan diri sesuatu yang kita makan itu halal. Apalagi nanti Anda akan jadi ibu, nanti yang di sini, yang di rumah ada yang jadi ayah, jadi ibu. Maka kalau Anda nikah menjadi orang tua, marilah kita pastikan makanan yang kita berikan pada anak-anak kita itu halal. Anda jadi ibu harus kerjasama dengan suami, memastikan. Kadang Anda juga harus paham, kadang suami laki-laki karena secara sosial dituntut untuk mencari nafkah, kadang pikirannya itu adalah yang penting nggawa duit, yang penting dapat uang. Karena Anda juga harus paham, kadang ada orang laki-laki itu yang nengomah sumpek karena nggak punya pekerjaan atau lagi nyari pekerjaan, sehingga kemudian dia keluar itu kadang hanya untuk refreshing aja karena neng sumpek di rumah. Nah, ketika dia sumpek, kadang ada tawaran-tawaran yang ini diterima aja, yang penting kemudian dia dapat uang. Nah, Anda yang jadi istri harus kemudian tetap mendampingi suami, memastikan suami itu yakin bahwa yang dia lakukan itu halal. Jangan pokoknya untuk duit akeh. Jangan hanya sekedar suami kita dapat uang banyak. Siapa yang jatuh pada subhat, maka kita akan jatuh pada sesuatu yang haram. Karoi, koyok kata Nabi, karoi koyok pengembala. Yar'a yang mengembala haulal hima di sekitar larangan, yusiku mongko akan dikhawatirkan antakoa ayento jatuh fihi ing dalam larangan. Sama dengan kalau kita ngembala kambing, ngembala binatang, yang boleh di sini, yang nggak boleh di situ. Tapi kita ngembalakan kambing di dekat larangan, biasanya akan jatuh ke situ. Ala ingatlah wa inna likuli malikin, saat temene setiap penguasa, setiap raja, iku hima, ada daerah-daerah larangan. Ala wa innal himallahi ta'ala, saat temene sesuatu yang dilarang oleh Allah, iku maharimuhu, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu yang kita jaga, makanan haram. Karena itulah yang dulu Ustadz pernah cerita, suatu ketika Ustadz diundang jadi ketika penilai asesor di Bali. Yang undang kita itu perguruan tinggi non muslim, IHDN, perguruan tinggi teman-teman Hindu. Kemudian setelah dijemput di bandara, yang jemput itu bilang, Pak Udari mau makan apa?
makan di mana. Kita kan nggak tahu warung mana yang halal. Kita nggak tahu warung mana yang bersih. Karena kita nggak tahu juga, dia juga nggak tahu. Karena kalau bagi dia kan yang penting enak. Tapi kan kita bukan sekedar enak. Apakah ini terjamin halalnya dan tidak. Akhirnya kita milih, ini aja Bu, nyari seafood aja. Kalau seafood kan jelas dijamin tidak ada toh yang haram. Kalau makanan sembelihan, binatang-binatang sembelihan kan sangat mungkin itu campur sesuatu yang nggak baik. Tapi akhirnya kan kita milih, artinya marilah kita berusaha untuk memilih sesuatu yang baik. Ala wa inna fil jasadi, ingatlah bahwa di dalam tubuh kita mudghatan, ada apa mudghah? Segumpal darah. Ida soluhat nalikani baik apa mudghah, soluha mongko baik apa al jasadu jasad kuluhu seluruhnya. Wa ida fasadat lan nalikane rusak apa mudghah ya fasada mongko rusak apa jasadu kuluh seluruh badan. Ala apa itu? Wa iya iku al-qalbu hati. Kata Nabi, di dalam diri kita itu ada satu gumpal darah yang kalau itu dia baik, maka seluruh kehidupan kita baik. Sebaliknya kalau nggak baik, ya nggak baik. Itu adalah hati. Tapi hati ini bukan hati fisik loh ya. Nabi itu hanya untuk memudahkan aja, tapi bukan fisik. Yang disebut hati di sini bukan fisik. Bukan koyok kalau Anda nyembelih ayam, kemudian ada hati. Nah, kalau kita punya kambing, ada hati, bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah hati dalam bentuk non fisik. Artinya kalau hati kita baik, insya Allah perilaku kita baik. Kalau hati kita jahat, maka perilaku kita juga nggak baik. Itulah kenapa kita tidak bisa mengatakan Mbak iki baik loh, hatinya baik walaupun perilakunya judes. Enggak, karena perilaku kita itu menunjukkan ekspresi dari jiwa kita. Nggak mungkin orang hatinya baik kalau perilakunya nggak baik. Iki ada toh yang kadang pilihan-pilihan walaupun nggak orang itu sebetulnya baik loh walaupun dia kasar banget, ucapannya kasar. Bagaimana ada hati baik tapi ucapannya kasar? Ucapan kasar menunjukkan sikap kita yang juga tidak halus. Karena itu antara hati dengan perilaku itu sama dengan dua hal yang tidak terpisahkan. Mari kita belajar noto perilaku sehingga kemudian hati kita baik. Mari kita noto hati sehingga perilaku kita baik. Jadi antara noto hati dan noto perilaku itu sama-sama penting. Arabi'u yang keempat, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa ta nabi ku as-sadiqu, orang yang shadiq, al-masduku yang dibenarkan. Inna ahadakum, sak temene sira kabeh iku yujma'u, dikumpulkan apa khulquhu, kejadian penciptaane ahad fi batni umihi, ing dalem perut ibunya arba'ina yauman 40 hari. Kita dulu sebelum lahir itu ada tahapan toh di kandungan. Ada berapa tahapan? Ada 40 hari per 40-an ya. 40, 40 dan seterusnya. Pertama, kita itu ketika sperma suami dan istri ketemu dengan ovum itu ngumpul 40 hari. 40 hari itu sebulan ya. Sebulan. Masih di dalam bentuk apa itu istilahnya? Pertama bertemunya sel telur dengan sperma itu 40 hari. Setelah itu naik lagi sumayakunu, kemudian 40 hari berikutnya alakotan, menjadi segumpal darah. Alakoh, darah kecil, jadi segumpal darah. Itu umur 40 hari kemudian berarti 80 hari. 80 hari itu umur 2 bulan. 2 bulan lebih. 2 bulan itu baru segumpal darah. Karena itu biasanya, Anda masih ingat kita kemarin ngaji adabul nikah, bagaimana hukum menggugurkan kandungan.
Kalau itu janinnya masih umur 2 bulan ke bawah, sebagian ulama membolehkan. Kalau alasannya benar, artinya ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena darah itu belum menjadi janin. Jadi boleh, misalnya kalau Ustaz ini karena membahayakan ibunya, kalau hamil terus kemudian nanti akan apa, maka boleh digugurkan. Itu tidak termasuk kejahatan. Tapi kalau nanti janin itu sudah berubah, umurnya lebih dari 2 bulan, biasanya kemudian dia akan sudah membentuk manusia. Nah, itu yang kemudian nggak boleh, karena itu berarti sama dengan pembunuhan, maka nggak boleh. Ketika umur 2 bulan, 4 bulan, berarti 40 hari maksudnya, 40 hari pertama belum kelihatan, kemudian 40 hari kemudian menjadi darah. Ketika umur 2 bulanan, 3 bulanan, itu biasanya segumpal darah itu belum kuat nempel di dinding rahim. Itu yang kalau kita nggak hati-hati biasanya kemudian keguguran. Keguguran biasanya umur itu. Kenapa keguguran? Karena aktivitas ibunya yang tinggi. Karena itu Anda nanti kalau nikah, hamil, maka yang dilihat itu adalah kekuatan kandungan kita, bukan fisik kita. Mungkin fisik kita kuat, tapi kandungan kita tidak. Itu kayak kasus dulu sebelum adik Aski, ibu itu dulu hamil. Merasa fisiknya sehat, kemudian ngajar di lantai 3, naik turun lantai 3, akhirnya drop, kemudian sempat keguguran. Fisiknya kuat, merasa semangat, naik turun tiap hari di lantai 3, tapi kandungannya nggak kuat. Nah, ini yang rawan keguguran biasanya umur itu. Masih di dalam alaqah, berarti 80 hari. Sumaya kunu. Kemudian ono apa ahad iku mudghatan, menjadi segumpal daging. Misla dalika, berarti segumpal daging itu umur berapa? 40, 40. Umur 120 hari. Ya kok 120 hari. Benar ya? 40 hari, 80 kan? Kan kemudian ditambah 40 lagi. Berarti 120 hari. Umur 120 hari itu umur berapa bulan? 3 bulan lebih. 3 bulan kan 90. Berarti menjelang 4 bulan. Nah, 4 bulan. Pada umur itulah sumayur salu, kemudian diutus sapa al malaku malaikat. Fayang fuhu, mongko kemudian meniupkan sapa malaikat bi indalem ahad arruha ing roh. Umur 4 bulan itulah kemudian janin akan hidup, karena kemudian diberikan roh. Anda yang harus kita ingat ini, pada umur 4 bulan ini, di mana roh mulai ditiupkan sehingga janin anak kita mulai hidup, disitulah yuk maru, diperintahkan biarba'i kalimatin, dengan 4 hal. Disitulah kemudian ditetapkan SK anak kita. Apa yang tercatat dalam SK? 1, bikitabi rizkihi, rizkinya. Kita itu untuk jatah piro, seumur untuk rizki piro, itu ditulis. Wa ajalihi, lan umurnya. Kita akan mendapatkan jatah umur berapa, rizkinya berapa. Wa amalihi, lan perbuatannya, sakiyun au saidun, dia celaka atau keberuntungannya, kebahagiaannya. Karena itu kalau Anda nanti jadi ibu yang di rumah, yang sudah menikah, maka kalau kita berdoa untuk anak kita, hendaknya doa itu dilakukan sebelum SK turun. SK untuk anak maksudnya, bukan SK bimbingan skripsi. Jadi SK anak kita ditiupkan roh itu umur 4 bulan. Ditiupkan roh itu anak kita akan dicatat umurnya berapa, rezekinya berapa, nasibnya kayak apa. Mungkin termasuk jodohnya. Nah, kalau kita berdoa minta pada Allah, hendaknya minta itu sebelum ditiupkan roh.
Berarti sebelum umur 4 bulan. Itu yang di rumah Anda jadi suami, Anda harus kuat doanya. Kalau Anda yang jadi ibu juga begitu. Jadi jangan kemudian doanya umur 6 bulan. Kalau udah 6 bulan, SK-nya sudah turun, wis kelewat. Jadi kalau Anda ngajukan pembimbing skripsi, itu kan sebelum SK dibuat. Mengusulkan, Ustadz saya mohon pembimbing saya ini. Nah, kalau SK sudah jadi, kemudian mengajukan, maka nggak bisa. Nggak mudah perubahannya. Karena itu sejak awal, jadi sejak mulai hamil, itu harus kuat berdoa untuk anak-anak kita. Sebelum 4 bulan. Bukan setelah 4 bulan. Sebelum ditiupkan roh. Waladzi la ilaha illahuwa. Waladzi mongko demi zat la ilaha yang tidak ada Tuhan sapa ghairu liyane Allah. Inna hadakum. Satemene salah satu sira kabeh layak malu bakal nglakoni bi amali ahli jannati kelan amal ahli jannah hatta mayakunu sehingga sampai yakuno napa mabainahu antarane orang wa baina halan antarane jannah ila dhiraun kecuali satu dhira fayasbiku mongko mendahului ali ngatasé man apa alkitabu kepastian payak malu mongko kemudian lakoni bi amali ahli nari mongko kemudian lakoni ahli neraka fayat huluha mongko kemudian masuk sapa man ha ing neraka. Kalau kita kemudian tercatat celaka, maka kemudian enek ae dalane biasane. Suatu ketika misalnya Ustaz itu pernah ke taman rekreasi di pantai. Tiba-tiba ada mobil itu masuk ke pantai. Di pantai itu kan banyak tumbuhan, banyak tanaman, banyak pohon. Begitu dia masuk, kemudian dia nggak tahu, dia nggak turun sama sekali. Jadi dia masuk ke daerah pantai itu, kemudian dia mundurnya itu kenceng banget mobil itu. Akhirnya bagian belakang itu nabrak pohon di belakang sampai pesok. Begitu pesok itu loh, nggak ada yang turun juga. Terus kembali keluar lagi dan jalan. Jadi ini tadi mobilnya ngapain coba? Kok tiba-tiba masuk, yo nggak turun, yo nggak apa. Begitu turun ke pantai, kemudian setelah nabrak ke belakang, kemudian keluar lagi dan jalan. Lai wae besok. Nah, gitu loh. Artinya kalau kita itu waktunya celaka, ya celaka, enek dalane. Karena itulah sebelum itu terjadi kita berdoa agar terjaga. Karena itu kemarin masih ingat kita Rabu Wekasan. Nah, kita kemudian berdoa pada Allah semoga 1 tahun ini kita dihindarkan dari sesuatu yang enggak baik. Karena kan sangat mungkin 1 tahun itu jatah kita ini. Pernah Ustadz itu jalan dari nganterin ada tamu, kemudian kita nganterin ke terminal. Kita balik dari terminal itu tabrakan dengan orang. Yang Ustadz melihat koyoknya di depan tadi tidak ada orang. Tapi tiba-tiba orang itu tabrak dengan kita. Kita mikirin mau kok dia wong iki mau. Artinya jalan kita pastikan nggak ada orang, tiba-tiba orang itu muncul. Itulah waktunya kita ada masalah. Jalannya itu ada aja toh. Nah, karena itulah kata Nabi, orang itu kalau sudah dicatat oleh Allah Ta'ala jatuh, dia akan jatuh. Tetapi kita bisa berusaha untuk menghindari itu dengan memohon kepada Allah sebelumnya. Sehingga kemudian kita terjaga. Karena itulah Anda masih ingat doa itu bisa lidaf'il bala kemarin. Termasuk juga sedekah bisa lidaf'il bala. Waktunya mungkin kita mau ke kampus jatuh, tapi karena kita sedekah sehingga kita selamat. Mungkin di jalan kita jatuh, tapi dengan doa, dengan bismillah, dengan menjaga diri, insya Allah kita terhindar dari itu. Itu pentingnya. Begitu juga sebaliknya, wa inna hadakum. Nah, saat temani sira kabeh kowe malu berbuat sepoman bi amali ahli nar dengan perilaku ahli neraka hatta yakunu sehingga ana apa bainahu antarane dia wa bainalan antarane ahli nar illa diraun kecuali
hampir saja, sehingga diumpamakan oleh Nabi itu antara dia dengan celakanya itu mungkin hanya tinggal sejengkal, sediro. Tapi fayes biku, mongko kemudian mendahului alaihi ngatasé man apa kitabu catatan fayak malu, mongko kemudian ngelakoni sapa man bi amali ahli jannati dengan amal ahli jannah fayat huluha, kemudian dia masuk surga, artinya dia selamat. Saya kira kalau Anda pernah ngaji Duratun Nasihin ya, Duratun Nasihin atau apa, Usuriyah, yang ada orang yang itu diriwayatkan pada masa Nabi Sulaiman, ada orang yang pekerjaannya itu ngambil kayu di hutan, kemudian di salah satu pohon itu ada burung yang bertelur di situ ya. Orang itu setiap hari ngambil telur burung itu, sampai kemudian karena telurnya merasa diganggu oleh orang itu, burung itu lapor ke Sulaiman agar dilindungi. Akhirnya Nabi Sulaiman ngutus jin untuk menjaga telur burung itu. Tapi ternyata walaupun sudah dijaga jin, telur itu tetap aja bisa diambil oleh orang itu. Akhirnya kan burung itu protes ke Nabi Sulaiman. Ini katanya saya dijaga, tapi kok telur saya tetap hilang. Akhirnya Nabi Sulaiman manggil jin yang disuruh jaga tadi. Kamu kan sudah diperintahkan untuk menjaga burung tadi, kenapa telurnya katanya masih hilang? Apa laporan jin tadi? Dia bilang begini, saya sudah berusaha menjaga telur burung itu, tetapi setiap petani tadi mau mengambil burung, saya justru dilemparkan oleh malaikat ke arah sesuatu yang jauh, sehingga kemudian dia lolos dari jagaan jin. Kenapa kemudian malaikat turun tangan untuk menyingkirkan jin itu, sehingga petani tadi bisa ngambil burung? Karena setiap dia mau pergi keluar rumah, dia sedekah pada orang lain. Sedekahnya dia membuat dia selamat dari gangguan jin. Artinya sedekah itu lidaf'il bala. Biasakan kita sedekah sebisa kita. Karena itu semoga itu menjaga kita dari sesuatu yang mungkin oleh Tuhan kita dicatat celaka. Hari ini ujian skripsi gak lulus karena anak dosennya sing galak banget misalnya. Tetapi dengan usaha doa, dengan sedekah kemudian menjadi lulus. Banyak toh contoh yang itu. Intinya adalah satu, catatan nasib kita itu sudah dicatat sebelum kita lahir. Karena itu kalau kita berdoa, marilah kita berdoa sebelum itu, sehingga kemudian anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik seperti yang kita harapkan. Kalaupun kemudian tercatat yang nggak baik, marilah kita usahakan dengan berdoa setelah itu dan sedekah. Al-Khamisu yang kelima, An Hasan ibnu Ali radhiyallahu an, hafidtu, mengingat sapa ingsun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada ucapan Nabi yang disampaikan kepada Hasan. Dak mayari buka ila mala yari buka. Dak ninggalo sapa sira maing barang yari buka yang membuat resah apa ma kaing sira. Ila untuk diganti ilama maring barang layari buka yang tidak membuat gelisah. Nabi mengatakan salah satu indikator bahwa perilaku itu tidak baik biasanya akan membuat hati kita gelisah. Indikator sesuatu yang nggak baik. Ini boleh nggak toh? Biasanya kita tuh bingung ketika kita mikir, kita itu gelisah, kita nggak tenang, itu menunjukkan indikator bahwa itu tidak baik. Karena itulah Nabi mengatakan tinggalkan sesuatu yang membuatmu gelisah. Carilah sesuatu yang kemudian membuat kita tenang. Asadisu utawi yang hadis yang ke-6, An Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i, iku termasuk Islam yang baik dari seseorang, tarkuhu utai ninggali seseorang maing barang layak nihi yang tidak bermanfaat. Kata Nabi, salah satu indikator bahwa perilaku kita baik
itu kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak loh yang kita lakukan yang tidak bermanfaat biasanya. Kadang kita nunggu, yang sering itu istilah nanggung. Gitu kan, alah ini kurang 5 menit, kurang 10 menit, sekalian lah. Akhirnya kita misalnya ada waktu 10 menit untuk membuka tugas, memperbaiki tugas. Kita kemudian, alas nanti aja deh, ini setelah ini kan ini. Nanti nunggu sekian jam 7. Nanti akhirnya kita main, biasanya chatting. Padahal chattingnya bisa lebih dari 30 menit. Artinya banyak perilaku kita yang tidak bermanfaat, yang kita sahkan, kita legalkan karena untuk nunggu waktu. Ustadz tuh punya dosen, orangnya hebat banget. Beliau sekarang menjadi dosen di UIN Jakarta. Bukunya banyak banget. Tapi memang benar, beliau tuh misalnya kalau ke hotel, jadi kita tunggu, beliau habis makan, kemudian kita jemput. Dia mesti nunggu kita 10 menit, 15 menit, buka laptop, ngedit tulisan. Anda lihat, Anda bisa baca biografinya siapa? Salah satu Syekh Al-Azhar, Yusuf Qaradawi. Anda tahu nama itu kan? Yusuf Qaradawi yang karya kitabnya besar banget. Kalau ditanya bagaimana Yusuf Qaradawi bisa menghasilkan buku-buku besar, kata beliau, padahal beliau itu kan sering ke luar negeri. Artinya salah satu yang dia sampaikan yang Ustaz bisa baca. Ketika itu beliau katakan, kalau saya ke Eropa, dari Mesir ke Eropa itu kan pesawat berapa jam? Maka itu tidak saya gunakan untuk tidur. Jadi begitu di pesawat dia buka laptop, nulis. Coba kalau kita, ini Ustaz, begitu naik kendaraan kita baca doa tidur. Coba perjalanan yang jauh itu, bener pas Ustaz ke Irian beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, dari penerbangan Surabaya ke Makassar itu kan butuh 1 jam lebih. Ada teman duduk di duduk di sebelahnya Ustaz, dosen di Bandung. Dia begitu duduk buka laptop, dia ngerjakan tugasnya. Lumayan Mas, kata dia, ini kan ada waktu 1 jam lebih, bisa saya manfaatkan untuk ngerjakan tugas. Nah, kita menikmati sesuatu, padahal artinya kan betapa banyak tanpa kita sadari waktu-waktu yang hilang percuma. Nabi mengatakan salah satu indikator orang itu baik adalah dia akan menjauhi sesuatu yang nggak penting. Yang nggak penting tidak akan dilakukan, tetapi dia akan mengganti sesuatu yang lebih bermanfaat. Artinya tidak ada waktu yang terbuang percuma. Kita berusaha tidak ada waktu yang kemudian tidak kita manfaatkan. Sementara kita selama ini sering justru waktu itu hilang. Nunggu, coba Anda bayangkan, misalnya kalau Anda nunggu teman kita gantian kamar mandi, apa yang Anda lakukan? Padahal kan bisa toh digunakan untuk sesuatu yang lain. Nunggunya itu berapa menit? Akhirnya kita buat untuk chatting yang itu nggak jelas manfaatnya atau melakukan apa. Sementara teman kita harus mari dari kamar mandi, kita belum juga masuk kamar mandi karena masih menyelesaikan ini. Ini nanggung tinggal sedikit lagi, sesuatu yang sebetulnya nggak penting. Cobalah kita evaluasi, kita pikirkan agar tidak banyak waktu luang yang kemudian terhilang percuma sehingga kemudian tidak manfaat. Baik, nanti kita lanjutkan. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi ta'ala wa bifaqihna faqihna wa qarabati lana fina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi
وقنا وفقنا لنا وقرباتي لنا في ديننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.